بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonifuddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia, majelis yang selalu dicari-cari oleh para malaikat, yaitu majelis ilmu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang lalu dua dosa besar, yaitu berbuka dengan sengaja pada bulan Ramadan tanpa udzur, dan yang kedua adalah meninggalkan kewajiban haji padahal mampu untuk mengerjakannya. Dan kabair atau kabirah yang ke-8 yang akan kita bahas pada pagi ini adalah uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua. Para pendengar yang budiman, kedua orang tua merupakan manusia yang paling berjasa bagi kita, karena keduanya adalah sebab hadirnya kita di atas muka bumi ini, di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan keduanya sebagai wasilah atau sebab kita hadir di atas muka bumi ini. Dan mereka keduanya memiliki keutamaan dan memiliki hak yang harus kita penuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di banyak ayat agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkannya dengan tauhid, perintah untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha al-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbakti kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang insan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah-ibadahnya, dalam penghambaan dirinya kepada Allah yang telah menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Kemudian berbakti kepada dua orang tua yang merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Jadi ini merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup manusia, yaitu berbakti kepada kedua orang
pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana." Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua ibu bapanya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita pentingnya berbakti kepada dua orang tua. Birrul walidain. Apa maknanya albir? Albir adalah isalul khair bi qadri ma tastati', wa kaf syarr, yaitu melakukan kebaikan menurut kemampuan yang engkau miliki, memberikan kebaikan menurut kemampuan yang engkau miliki, wa kaf syarr, dan menahan keburukan-keburukan terhadap keduanya. Isalul khair ini bisa dengan harta, isalul khair bil mal, wa isalul khair bil khidmah, isalul khair bi idkhalis surur alaihima. Menyampaikan kebaikan ini, memberikan kebaikan ini bisa dengan harta, bisa dengan pelayanan, bisa dengan membuat keduanya bahagia, senang dan gembira, ya, seperti misalnya talaqatul wajhi, bertemu ataupun menemui keduanya dengan wajah yang berseri, wa husnul maqal wal fa'al, dan mengucapkan kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik, wa bikulli ma fihi rahatuhuma, dan segala sesuatu yang membuat mereka tenteram. Oleh karena itu, pendapat yang rajih di dalam masalah ini, wujubul khidmatil abi wal wujub khidmatil abi wal wajibnya berkhidmat kepada ayah dan ibu. Dan bagi aulad, bagi anak-anak, mereka wajib untuk berkhidmat kepada kedua ibu bapanya. Idza lam yahsul 'alal waladi dararun, jika anak itu tidak mudarat karenanya, jika dia mendapat mudarat karenanya, maka tidak wajib berkhidmat kepada keduanya kecuali inda darurah. Misalnya, seorang ayah atau ibu menyuruh anaknya untuk berbuat maksiat atau melakukan perkara yang haram, maka la yajibu alaihi ta'atuhuma. Tidak wajib atasnya untuk mentaati keduanya. Ikhwan fillah, para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang budiman, ada beberapa hak orang tua yang harus kita penuhi ketika mereka masih hidup. Di antaranya adalah menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hal ini, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Surat Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan dengan aku, dengan Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya. Jadi kita tidak boleh menaati makhluk dalam hal berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sabda Nabi dalam riwayat muttafaqun alaih, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah pada siapa saja, sampai kepada kedua orang tua. Tidak wajib taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kemudian di antara hak kedua orang tua kita adalah kita merendahkan diri, berbuat sopan di hadapan kedua orang tua. Beradab dan beretika kepada kedua orang tua. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, rahima anfuh man adraka abawai indal kibari ahaduhuma aw kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh rugi dan sungguh malang
seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah renta, atau salah seorang dari mereka, kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Dan di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti, menyinggung perasaan dan hati kedua orang tuanya, walaupun dengan isyarat atau ucapan sekalipun. Jadi kita beretika, kita menunjukkan adab yang baik kepada kedua orang tua dengan merendahkan diri di hadapan keduanya. Ya, tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua, membentaknya, tidak boleh juga berjalan di depan mereka dan masuk keluar mendahului mereka dalam urusan mereka berdua. Ya, dan kita katakan di sini di dalam memanggil namanya ya dengan sebutan yang sopan. Janganlah kita memanggilnya dengan sebutan misalnya yang tidak disenanginya. Kemudian adalah berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Allah mengatakan la taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan perkataan dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu kata-kata yang baik dengan cara yang lemah lembut. Kemudian menyediakan makanan untuk mereka. Ya, menyediakan makanan untuk mereka. Nah, dalam hal ini kita pernah mendengar ya sebuah hadis di mana 3 orang yang terkurung di dalam gua, ya, kemudian salah satu di antara mereka bertiga itu ada yang mengatakan sebenarnya aku punya kebaikan, yaitu aku memiliki kedua orang tua yang aku tidak memberikan minum ya kepada siapapun belum keduanya. Nah, dan dia melakukan itu dengan ikhlas, dan hingga pada suatu malam orang tuanya sudah tidur, ya, kemudian susu sudah ada di tangannya, sementara anak-anaknya dan anak dan istrinya merengek untuk minta minuman itu, tapi dia tidak mau memberikan minuman itu kepada anak dan istrinya sebelum dia memberikan kepada kedua orang tuanya. Ini merupakan salah satu kebaikan seorang anak kepada dua orang tuanya. Kemudian di antara hak mereka adalah minta izin kepada mereka sebelum pergi jihad atau pergi untuk urusan-urusan lainnya. Jadi izin kepada orang tua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan, ya. Ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad? Maka beliau balik bertanya, apakah kamu masih memiliki 2 orang tua? Kata Nabi, apakah kamu memiliki 2 orang tua? Alaka abuan? Qala na'am. Maka dia menjawab na'am. Maka Nabi mengatakan fasihi ma khajahid. Maka ya berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Kemudian ya dalam riwayat lain ja'a rajulun faqala ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrah wa taraktu abuwai yabkiyan. Datang seorang laki-laki kepada Nabi dan berkata, aku datang untuk membayatmu untuk berhijrah. Aku datang membayatmu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangisi kepergianku. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yarji alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka tertawa, buatlah mereka tersenyum sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Nah, kemudian di dalam riwayat lain juga, ya atahu rajulun muhajiran minal Yaman. Ya, seorang laki-laki hijrah dari negeri Yaman. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, allaka ahadun bil Yaman? Apakah kamu masih memiliki kerabat di Yaman? Maka laki-laki itu mengatakan, qal abuwai, ya masih, yaitu kedua orang tuaku. Maka Rasul mengatakan ya kepadanya, adinalak, apakah kedua orang tuamu itu mengizinkanmu? Adinalak, apakah kedua orang tuamu itu mengizinkanmu? Maka laki-laki itu menjawab, la, qala la. Maka Nabi SAW mengatakan, irji' ilaihima fasta'zinhuma fa in adina laka fajahid wa illa fafirrahuma. Maka Nabi SAW mengatakan, kembalilah kamu kepada mereka, mintalah izin
kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Lalu ya seorang laki-laki lagi yang lain datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu rajulun ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihad abtaghi al-ajra min Allah taala. Aku membayarmu ya Rasulullah untuk berhijrah dan berjihad semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka Nabi berkata, fahal min walidayka ahadun hayy? Nabi bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, bal kilahuma. Dia mengatakan, laki-laki itu menjawab, masih, bahkan keduanya masih hidup. Maka Rasulullah kembali bersabda, qal, fatasdagil ajra min Allah. Apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Laki-laki itu menjawab, ya tentu saja. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kamu kepada keduanya. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian di antara hak kedua orang tua dan bentuk bakti seorang anak kepada orang tua adalah memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Khususnya di sini ayah, ya. Ayah boleh al-adkhasatan lahu ayyakhudha min mali waladihi ma syaa ma lam yadur. Orang ayah khususnya boleh mengambil harta dari anaknya selama tidak memudaratkan anak tersebut. Demikian ya Pak Fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin lamma qala lahu inna abi yuridu ayyakhudha mali. Rasulullah pernah berkata kepada seorang laki-laki ketika dia mengatakan, ayahku ingin mengambil hartaku. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, anta wa maluka liwalidik. Sesungguhnya engkau dan harta engkau itu adalah milik ayahmu. Ayahmu. Oleh karena itu, hendaknya janganlah seorang anak itu bersikap bakhil dan kikir terhadap orang tuanya. Terhadap kedua orang tuanya. Ingatlah dulu ketika orang tuanya itu memeliharanya ketika ia masih kecil dan lemah. Ya, yang mana semua kebutuhannya dicukupi oleh kedua orang tuanya. Nah, kemudian di antara hak keduanya adalah irda'uhuma bil ihsan ila ma yuhibban. Membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Ya, membuat keduanya ridho dengan kita berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka, yang mereka sukai. Jadi hendaknya ya seorang anak itu membuat kedua orang tuanya ridho dengan berbuat baik kepada para saudara, karib kerabat dan teman-teman dan selain mereka. Jadi dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahim dengan mereka, yang menunaikan janji-janji orang tua kepada mereka dan seterusnya. Nah, kemudian ibrar qasamihima, memenuhi sumpah kedua orang tua. Apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk suatu perkara ya yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya. Nah, ini termasuk hak ya orang tua yang perlu diperhatikan oleh setiap anak. Kemudian yang selanjutnya adalah ada musyatmihima au tasabbub fi dzalika. Tidak mencela kedua orang tua kita, ya, tidak mencela menjelek-jelekkan kedua orang tua kita, dan tidak menyebabkan mereka dicela oleh orang lain. Ya, jadi mencela orang tua itu adalah satu kabirah, satu bentuk pokok kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, atau menyebabkan mereka dicela oleh orang lain. Ya, orang lain mencela kedua orang tua kita akibat perbuatan kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya sendiri. Maka para sahabat bertanya, ya, qila hal yastumur rajulu walidayhi? Apakah ada? Ya Rasulullah, adakah seorang anak itu mencela kedua orang tuanya sendiri? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya ada.